Bandung, kota penuh cerita dan kenangan, kini menghadapi tantangan besar yang tak bisa diabaikan. Kemacetan yang kian mencekik dan menyesakkan. Setiap pagi dan sore, jalanan dipenuhi kendaraan yang bergerak lambat, klakson bersahutan, dan wajah-wajah lelah yang menanti perubahan. Kota yang dulu dikenal dengan keindahan dan keramahan warganya, kini harus berjuang melawan kemacetan yang seolah tak berujung. Di tengah pesona dan sejarahnya yang kaya, ritme kehidupan warganya melambat, terjebak lautan kendaraan yang tak kunjung surut. Setiap detik terasa berharga, namun habis di jalanan. Anak-anak terlambat ke sekolah, pekerja kehilangan waktu bersama keluarga, dan udara pun semakin tercemar oleh polusi kendaraan. Pertanyaan sederhana terus menggema di benak banyak orang. Kapan Bandung bisa bergerak lebih luasa? Kapan kita bisa menikmati perjalanan tanpa rasa cemas dan lelah karena kemacetan? Dulu, Bandung pernah punya sistem transportasi yang sederhana namun efektif. Namun seiring pertumbuhan kota dan jumlah penduduk, sistem lama tak lagi mampu mengimbangi kebutuhan zaman. Di tengah kebutuhan mendesak, lahirlah mimpi transportasi publik modern, Light Rail Transit atau LRT Bandung Raya. Sebuah harapan baru yang digadang-gadang mampu mengubah wajah kota dan cara warganya bergerak. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi janji masa depan yang lebih baik. Waktu yang kembali ke tangan warga, udara yang lebih bersih untuk generasi mendatang, dan kota yang lebih manusiawi serta ramah untuk semua. Sejak 2016, ide LRT sudah diperbincangkan di berbagai forum dan rapat penting. Namun, realisasinya selalu tertunda oleh berbagai kendala, mulai dari pendanaan, perizinan, hingga perubahan kebijakan. Warga membayangkan hari di mana mereka bisa melaju cepat tanpa terjebak macet, menikmati perjalanan yang nyaman dan efisien, serta memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga dan diri sendiri. Namun, perjalanan dari mimpi kenyataan jauh dari mudah. Banyak proyek yang sempat dimulai, namun terhenti di tengah jalan. Harapan sempat pudar, namun semangat untuk perubahan tetap menyala. Kini, di penghujung 2025, kebutuhan akan LRT semakin mendesak. Kota terus tumbuh, jumlah kendaraan bertambah, dan kemacetan semakin parah. Warga semakin sadar, tanpa perubahan besar, masa depan Bandung akan semakin suram. Bandung memanggil, menuntut perubahan fundamental dalam mobilitas warganya. Kota ini butuh solusi nyata, bukan sekadar wacana. LRT Bandung Raya bukan lagi sekadar opsi, tapi keharusan. Pertanyaannya kini, kapan dimulai? Kapan mimpi ini benar-benar diwujudkan untuk semua? Warga menanti dengan penuh harap, menunggu janji lama akhirnya ditepati. Mereka percaya, perubahan besar akan datang. Dan Bandung akan kembali menjadi kota yang nyaman untuk semua. 3 Oktober 2025, pertemuan penting antara Menteri Perhubungan dan Gubernur Jawa Barat menandai babak baru LRT Bandung Raya. Proyek ini kembali jadi prioritas utama dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Fokus diarahkan pada koridor timur-barat, rute krusial untuk mengurai kemacetan. Setelah bertahun-tahun stagnan, kini ada momentum baru. Gubernur Deddy Mulyadi menegaskan, Bandung Raya sudah terlalu lama menunggu. Pertemuan ini menjadi titik tolak percepatan persiapan. Agenda lain seperti reaktivasi jalur kereta dan akses ke kereta cepat Wush juga dibahas. Kolaborasi pusat daerah semakin konkret. Harapan publik kembali tumbuh, menanti langkah nyata setelah pertemuan ini. Untuk memahami besarnya harapan pada LRT Bandung Raya, kita perlu melihat lebih dalam ke akar permasalahan dan perjalanan panjang yang telah dilalui. Setiap pagi, ribuan warga Bandung menanti di halte, berharap ada perubahan nyata dalam sistem transportasi kota mereka. LRT bukan sekadar proyek, tapi simbol harapan akan mobilitas yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi kota ini. Untuk benar-benar memahami konteksnya, kita harus menengok ke belakang, ke masa ketika Bandung mulai tumbuh pesat dan kebutuhan transportasi modern semakin mendesak. Kota ini telah lama menjadi saksi perubahan zaman, dari jalanan yang lengang hingga kini dipadati kendaraan. Sejak 2016, proyek LRT Bandung Raya digagas sebagai solusi masa depan. Market dan desain ambisius dipamerkan ke publik, menumbuhkan harapan besar. Namun, di balik layar, masalah pendanaan selalu menjadi batu sandungan utama yang sulit diatasi. Antusiasme publik sangat tinggi. Banyak warga menghadiri sosialisasi, berdiskusi, dan berharap proyek ini segera terwujud. Namun tanpa dukungan dana yang memadai, rel-rel LRT yang diimpikan tak kunjung dibangun, hanya menjadi wacana di tengah masyarakat.
Proyek ini sempat tenggelam dalam tumpukan dokumen dan mat di ruang rapat. Ide-ide besar itu seolah hanya menjadi pajangan, menunggu waktu yang tepat untuk diwujudkan. Tahun demi tahun berlalu, kemacetan di Bandung semakin parah. Jalanan utama dipenuhi antrean kendaraan, polusi meningkat, dan waktu tempuh makin lama. Sementara itu, LRT tetap menjadi wacana yang belum juga terrealisasi. Pergantian kepemimpinan di pemerintahan Jawa Barat pun tak banyak membawa perubahan. Setiap pemimpin datang dengan janji baru, namun nasib proyek LRT tetap stagnan, seolah terjebak dalam siklus birokrasi. Baru pada tahun 2024, di bawah kepemimpinan penjabat Gubernur B. Mahmudin, strategi pendanaan dirombak total. Tak lagi hanya mengandalkan APBN, kini skema KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha mulai dilirik sebagai solusi inovatif. Skema baru ini membuka pintu bagi pihak swasta untuk terlibat langsung. Kolaborasi antara pemerintah dan investor swasta diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek yang sudah lama dinanti ini. Penantian panjang ini mengajarkan kita bahwa mimpi besar membutuhkan kolaborasi besar pula. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, komunitas, dan sektor swasta harus bersatu demi mewujudkan transportasi publik yang layak. Kini, dengan semangat baru dan strategi yang lebih terbuka, peluang untuk mewujudkan LRT Bandung Raya akhirnya lebih besar dari sebelumnya. Harapan itu kini terasa lebih dekat, dan masa depan transportasi Bandung mulai tampak di depan mata. Kenapa LRT Bandung Raya mandek? Jawabannya, pendanaan. Mengandalkan APBN saja tak realistis. Prioritas nasional terlalu banyak. Selain dana, tantangan teknis dan koordinasi antar lembaga juga menghambat. Pembebasan lahan dan integrasi moda transportasi butuh perencanaan matang. Pemerintah kini beralih ke skema KPBU, membuka peluang investasi swasta. PT SMI ditugaskan menjajakan proyek ini ke investor. Dengan membagi risiko, harapan proyek berjalan semakin besar. Strategi baru ini jadi langkah konkret mengurai benang kusut transportasi Bandung. Peta harapan mobilitas Bandung Raya kini lebih jelas. 2 koridor utama, utara-selatan, Babakan Siliwangi-Lewi Panjang dan Barat-Timur, Lewi Panjang-Tegaluar. Jalur ini menghubungkan pusat kota, terminal, dan stasiun kereta cepat Wush. Konektivitas antar moda jadi kunci sistem transportasi modern. Biaya pembangunan sangat besar, koridor utara-selatan saja diperkirakan 10 triliun rupiah. Inilah alasan skema KPBU dipilih, bukan lagi APBN murni. Investasi ini untuk masa depan, udara bersih, waktu tempuh singkat, kualitas hidup lebih baik. Kini, cetak biru LRT dicarikan jalan realisasinya. Proyek LRT Bandung Raya butuh kolaborasi erat pusat dan daerah. Pemprov Jabar, di bawah Gubernur Deddy Mulyadi, jadi dirijen utama di lapangan. Persiapan lokal studi kelayakan, desain teknis, sosialisasi, dan pembebasan lahan. Ignatius Jonan ditunjuk sebagai penasihat khusus, membawa pengalaman reformasi perkereta apian. Pemerintah pusat bertugas pada regulasi, standar teknis, dan pencarian investor lewat PT SMI. Sinergi pusat daerah jadi kunci lahan siap, payung hukum jelas, modal tersedia. Tanpa dukungan Jakarta, upaya daerah sulit berhasil, dan sebaliknya. Kolaborasi ini harus dijaga agar rel LRT benar-benar terwujud. LRT Bandung Raya mendesak karena kemacetan sudah jadi krisis. Waktu produktif warga habis di jalan, kerugian ekonomi membengkak. Hanya 13% warga Bandung gunakan angkutan umum, sisanya bergantung kendaraan pribadi. Volume kendaraan terus membengkak, kapasitas jalan tak lagi cukup. Transportasi publik yang ada dianggap kurang nyaman dan tak terintegrasi. LRT hadir sebagai solusi memutus lingkaran setan kemacetan. Kecepatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu jadi daya tarik utama. Semua lapisan masyarakat merasakan urgensi perubahan. Setiap penundaan LRT memperpanjang penderitaan di jalan. Kini saatnya bekerja, bukan lagi berwacana. Oktober 2025, optimisme tumbuh usai pertemuan tingkat tinggi. Para pemimpin daerah dan pejabat pemerintah berkumpul membahas masa depan transportasi Bandung. Suasana penuh harapan, seolah babak baru akan segera dimulai. Kota Bandung, yang selama ini dikenal dengan kemacetan dan tantangan mobilitas, kini menatap masa depan dengan penuh antusiasme. Komitmen politik dan strategi KPBU dimatangkan. Rencana makin detail. Setiap dokumen, setiap peta, dan setiap diskusi menjadi pondasi penting. Tim ahli dari berbagai bidang duduk bersama, menimbang risiko dan peluang, memastikan setiap langkah terukur.
Semua pihak ingin memastikan bahwa proyek ini tidak hanya ambisius, tapi juga realistis dan berkelanjutan. Namun di lapangan, pembangunan fisik belum dimulai. Lahan-lahan masih kosong, rel-rel tua menunggu kehidupan baru, dan jalanan tetap seperti biasa. Warga bertanya-tanya, kapan perubahan nyata akan terlihat? Proses lelang investor masih berjalan, butuh waktu dan negosiasi alot. Investor dari dalam dan luar negeri menimbang keputusan, meneliti potensi keuntungan dan risiko. Setiap pertemuan membawa harapan, tapi juga tantangan baru yang harus dipecahkan bersama. Pemerintah dan PT SMI terus bekerja di balik layar, menyiapkan dokumen dan penjajakan pasar. Mereka memastikan semua persyaratan administrasi terpenuhi dan komunikasi dengan calon mitra berjalan lancar. Setiap detail diperiksa agar tidak ada celah yang bisa menghambat proses ke depan. Tahap ini krusial, menentukan apakah proyek lanjut ke konstruksi atau kembali tertunda. Setiap keputusan diambil dengan penuh pertimbangan, karena satu langkah keliru bisa berdampak panjang. Semua pihak sadar, inilah titik penentu masa depan proyek LRT Bandung. Status saat ini penantian aktif, bukan pasif. Warga, pemerintah, dan investor sama-sama menunggu, namun tetap bergerak, menyiapkan segala kemungkinan. Setiap hari, harapan dan kecemasan berjalan beriringan di tengah hiruk-pikuk kota. Gubernur Deddy Mulyadi ingin percepatan, tapi birokrasi tak bisa dipangkas sembarangan. Setiap prosedur harus dijalani agar proyek berjalan sesuai aturan dan transparan. Keinginan untuk cepat harus diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Publik harus paham antara komitmen dan eksekusi, ada proses panjang. Sosialisasi dan komunikasi menjadi kunci, agar masyarakat tetap percaya dan mendukung. Setiap perkembangan harus disampaikan secara terbuka, agar tidak menimbulkan spekulasi atau kecewaan. Harapannya, kali ini tak perlu menunggu bertahun-tahun lagi. Warga Bandung menanti dengan penuh harap, agar mimpi transportasi modern segera menjadi kenyataan, dan kota ini bisa bergerak lebih maju ke masa depan. Setelah perjalanan panjang, harapan LRT Bandung Raya kembali menyala. Kini rencana konkret didukung strategi pendanaan dan komitmen politik baru. Pertemuan pusat daerah jadi simbol babak baru. Tantangan tetap ada, investor, lahan, dan teknis pembangunan di kota padat. Skema KPBU membagi beban, bukan hanya mengandalkan kemauan politik. Jika terwujud, LRT jadi katalis pertumbuhan ekonomi dan simbol kota ramah lingkungan. Yang terpenting, warga dapat kembali waktu berharga mereka. Kini, bola di tangan pemangku kebijakan dan investor, publik harus terus mengawal. Semoga penantian panjang berakhir dengan deru kereta ringan, membawa Bandung ke masa depan cerah.